pakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan cuma dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, mirip pangeran kecil itu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya masuk surga, menggandeng. Saya belum pintar tajwid, apakah boleh mulai menghafal? Wa qala ana la ujidu tajwid fi qira'atil Qur'an, lakin ana urid an ahfadhul Qur'an. Hal yajuz li an ahfadhul Qur'an min duni an atamakkan fi tajwid? طبعا يجوز له، هذا له أجر كبير. المول الذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه له أجران. له أكثر من أجر من الذي لا يعلم. والقرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر فالمدكر، فقراءته له أجر كبير ويجتهد، والله سبحانه وتعالى سيكرمه بحفظ القرآن إن شاء الله. Masya Allah. Singkat, padat, jelas ya, dengan hadisnya, karena beliau pakar hadis di sini. Menyampaikan, saya belum pintar tajwid, tapi saya ingin mulai menghafal Quran. Boleh atau tidak? Kata beliau, bukan boleh, tapi sangat dibolehkan. Ini berdasar hadis Nabi SAW. Tadi beliau mengutip di hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 2920. Nabi SAW menyampaikan, "Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran." Ya, bang siapa yang memulai untuk mulai membaca Al-Quran, termasuk menghafalkannya, walaupun dia terbata-bata di situ, mulai membaca dengan baik, maka dia dapat 2 kali pahala, 2 kali lipat dibandingkan orang lancar. Kadzalika adhafa al-Ustadz Al-Fadil bi ayat Al-Quran Al-Karim, beliau menambahkan juga dengan dalil dari Al-Quran, yaitu surah Al-Qamar, surah yang ke-54, ayat ke-17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Min ayat 17, 22, 32, wa ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Quran itu untuk dihafal. Jadi maksud beliau, ini loh, Allah sudah mudahkan Quran untuk dihafal. Sekarang Anda mau menghafal tidak? Jadi beliau ingin sampaikan kalimatnya begini. Allah katakan dimudahkan, 4 kali disebutkan. Anda mau belajar susah, digandakan pahalanya. Kalau sudah Allah mudahkan, Allah gandakan pahala, Anda belum mau menghafal juga, Anda perlu dikasih apa lagi? Istilah tajwid adalah istilah seperti istilah ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu tadi sore kita bicara apa, ilmu tasawuf. Intinya adalah kita membaca Al-Quran dengan benar, sesuai yang diajarkan Nabi, sesuai dengan cara bacanya orang Arab, tanpa ada lahan, tanpa ada kesalahan yang merubah huruf, yang merubah makna. Itu tujuannya. Asalkan tidak merubah makna, selesai. Cuma tajwid itu dari tajwid untuk perindah. Maka ada ilmu-ilmu yang bisa dituliskan oleh para ulama-ulama tentang ilmu tajwid agar kita sama dengan yang dibaca oleh Nabi atau para orang-orang Arab. Cuma apakah di saat orang belum benar tajwidnya tidak boleh baca Al-Quran? Lah ini yang harus dijelaskan. Ini gara-gara tajwid yang nggak benar lalu nggak baca Al-Quran. Kenapa? Saya dosa dong. Nggak dosa kalau Anda memang belum bisa tajwid secara benar, ya baca Al-Quran biarpun belepotan. Ya tetap dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebutkan. Jadi al-mahir bil Quran ma'al kiramil bararati. Orang yang bacaan Qurannya hebat bersama malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alladzi yatata'ta itu kalau baca belepotan. Ya hak jadi kaf, memang banyak. Fa jadi fa kadang-kadang memang, tapi tidak disengaja. Memang dia belajar susah. Bacanya berat ya. Wa Quran berat syak. Maka dia mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran, yang kedua pahalanya capek. Jadi ibu-ibu yang soleha, para bapak-bapak yang sepuh misalnya, belajar Iqra setelah pensiun, baru sadar, tobat, alhamdulillah, bacanya tak karu-karuan. Tak apalah, bacanya sebisanya. Yang penting tidak boleh dengan sengaja membaca Al-Quran dengan salah. Tapi Ustadz yang sudah benar bacaannya kok main-main, dosa. Tapi orang awam, makanya Ustadz tajwid agak lembut deh kepada orang tua. Orang tua itu sudah pada kaku semuanya, lidahnya kaku. Suruh fasih susah. Yang muda saja kadang karena lidah Asia ini kan udah alot ya, udah susah. Kita ini udah alot.
Ya, semampunya, tapi tetap harus belajar. Tapi selagi belum benar tajwidnya, membaca Al-Quran tetap dianjurkan. Maka Ustadz tajwid jangan terlalu kaku-kaku deh. Jangan semuanya harus samakan dengan Muammar ZA. Sama-sama Muammar ZA sama siapa tuh? Korek-korek yang internasional. Ya nggak ada yang baca Quran nanti. Kemudian membaca Al-Quran itu ada 3 tingkatan. Banyak caranya. Yang jelas harus kita dekatkan umat kepada Al-Quran. Memang itu kejadian di Jawa. Ustadz tajwid ini bikin orang tua pada keder semuanya. Dibentak semuanya. Orang tua, orang pensiunan tadi saya bilang. Orang pensiunan pengen belajar, ketemu ustadznya yang salah. Harus semuanya. Kok aja seminggu udah pada. Kok. Orang tua ya susah. Sudah tak bunyi-bunyian deh. Besok sambil perlahan. Kok. Seminggu kok. Atau orang sudah fa. Ini tidak beres-beres ini. Ya, memang sambil belajar. Yang penting tidak disengaja, tidak dosa. Tapi yang wajib terus tetap belajar. Mohon para Ustadz tajwid, kalau duduk sama orang tua agak ditutup kupingnya gini lah. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang aja di rumah jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan tuh dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran.